Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-140 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang ke-24 dari bab yang ke-13, yaitu babun fi bayani kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang banyaknya atau bervariasinya jalan-jalan kebaikan. Hadis ke-140, An Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar meridhai seorang hamba yang memakan makanan kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan makanan itu, atau meminum minuman dan hamba tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala dengan minuman tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi al-aklatu bi fathil hamzah wa hiyal ghadwatu awil ashwatu. Jadi al-aklah yaitu makan di siang hari atau makan di malam hari. Jadi semua jenis makanan. Wasyarbatu ismu marrah minal akli wasyurbi. Jadi al-aklu wasyurb, artinya al-aklatu wasyarbatu itu wazan fa'lah, menunjukkan beberapa kali. Jadi ini wazan atau timbangan dalam bahasa Arab. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah al-hassu ala syukrillahi azza wa jalla ala sa'ati fadlihi wa kathrati ni'amihi, wa anna syukra tariqun najati wal qabul li'annahu subhanahu wahdahu alladhi yastahiqqul hamdu aw yastahiqqul hamda 'ala ni'mah. Hadis ini merupakan motivasi untuk kita mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Jadi luasnya keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba dan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita ini sebenarnya dipenuhi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita kadang kurang mensyukuri atau memandang dan menganggap remeh dari nikmat tersebut, sehingga kita tidak melihat besarnya atau banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, seandainya kita ini benar-benar menyadari banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan senantiasa mensyukuri hal tersebut. Hanya saja sekali lagi kita kadang lalai melihat nikmat itu.
Jadi kadang kita hanya menilai nikmat itu hanya berupa materi, ya. Hanya berupa uang, ya. Jadi kita menimbang semua itu, mengukur semua itu hanya dengan uang. Jadi kadang kalau kita tidak kurang memiliki banyak uang, seakan-akan kita mengatakan kita ini kurang dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal jemaah sekalian, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Allah mengatakan dalam diri-diri kita ini, apakah kita tidak melihat betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nikmat penglihatan, pendengaran, ya. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak bisa diukur dengan materi, ya. Jadi makanya ada seorang pemuda yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mengeluhkan keadaan hidupnya yang kurang menurut dia. Maka Imam Al-Hasan kemudian mengatakan, ya, bagaimana kalau saya berikan uang, ya, atau emas yang jumlahnya banyak, tapi ya saya tukar dengan biji mata, ya. Maka jawaban pemuda tersebut, ya, tidak mau tentunya. Ditukar lagi. Bagaimana kalau penglihatanmu yang saya ambil, atau pendengaranmu yang saya ambil, atau nikmat kakimu yang lancar berjalan saya ambil, ya, saya ganti dengan darahim, ya, beberapa dirham, beberapa dinar, ya. Maka intinya pemuda ini tidak mau, ya. Maka Imam Al-Hasan mengatakan, betapa banyaknya dinar yang engkau miliki, ya, hanya saja engkau tidak sadari dalam, ya, dirimu. Jadi ini adalah, ya, cara pandang kita, ya. Kadang kita hanya menilai, ya, ketika dalam bentuk materi, ya. Padahal, ya, dalam diri kita, ya, sungguh sangat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk, ya, selamat, ya, dari kehidupan dunia ini, ya, adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi telah lewat, ya, contoh-contoh yang begitu konkret, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan betapa banyak kisah-kisah orang yang telah dibinasakan oleh Allah disebabkan karena mereka mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi, ya, pencapaian-pencapaian yang dia dapatkan itu tidak disyukuri, ya. Jadi ada satu kaum yang mereka itu membangun rumah-rumah mereka itu berbeda dengan cara kita membangun rumah-rumah kita, ya. Kalau kita ini kan dari tanah kosong kemudian kita dirikan bangunan, ya, pondasi, slot, pasangan batu, dan seterusnya, ya. Ada di zaman dahulu ada orang atau kaum yang membangun rumah mereka, istana-istana mereka bukan dengan seperti cara kita, tapi memahat gunung, ya. Jadi gunung itu dipahat, dibentuk bangunan, ya. Wa tanhituna minal jibali buyutan, ya. Tapi masalahnya adalah parihin, ya. Mereka menganggap bahwasanya ini karena kehebatan mereka, ya, pencapaian ini yang mereka dapatkan bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala anggapan mereka, ya. Sehingga mereka pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kita ini, ya, dimotivasi, diberikan diberikan kewajiban oleh Allah untuk mensyukuri nikmat kita agar kita bisa selamat, ya. Dunia ini tidak menjadi tempat binasa bagi kita, ya. Jadi, ya, sebelum, ya, dibinasakan oleh Allah, ya, maka tentunya kita
menjalani solusi berupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu subhanahu wahdahu alladhi yastahiqqul hamdu 'ala ni'mah. Dan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita syukuri, ya. Yang berhak untuk mendapatkan puji-pujian dari kita. Jadi alhamdulillah, ya, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita syukuri karena Allah memang yang memberikan nikmat tersebut dan hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan puji-pujian tersebut. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, pelajaran dari hadis ini adalah isbatu sifatur ridha lillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cabang dari ilmu tauhid adalah tauhidul asma'i was sifat. Ya, jadi tauhid mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga sangat penting untuk kita ketahui, dan banyak yang sesat, ya, banyak golongan-golongan yang sesat dalam Islam ini, salah satunya disebabkan karena kelirunya mereka di dalam memahami sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Jadi ada kaidah yang mengatakan semua nama adalah sifat, tapi tidak semua sifat berarti nama, ya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat-sifatnya, ya. Namun tidak semua sifat-sifat Allah berarti nama Allah, ya. Jadi salah satu nama Allah, apa sifat Allah itu adalah ridho, ya. Tapi kita tidak dapati ada radi, ya. Nama Allah ar-radi tidak ada, ya. Atau salah satu sifat Allah marah, ya. Allah marah, Allah murka, ya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, ya. Jadi Allah murka terhadap, ya, orang-orang yang menjadikan orang-orang yang kafir itu sebagai pemimpin, ya. Allah murka, tetapi tidak ada nama Allah yang menunjukkan Allah itu maha pemurka, tidak ada, ya. Jadi semua nama adalah sifat, tapi tidak semua sifat adalah nama. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ar-ridha, meridhoi, ya, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, hamba-hamba yang makan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita makan atau minum kemudian kita memuji Allah, maka ini adalah salah satu jalan untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis yang lain tentang ridha ini Rasulullah mengatakan ridallahi fi ridal walidain, ya. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua, ya. Nah, ini tentunya jemaah sekalian, ini semua adalah jalan-jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah punya sifat ar-ridha, ya, sebagaimana Allah punya sifat al-ghadab, ya, Allah murka, berarti Allah juga punya sifat ar-ridha, ya. Dan ini, ya, tentunya Rasulullah sebutkan agar kemudian kita yang mengikuti tata cara, ya, adab-adab makan, adab-adab minum, agar kemudian kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir dari hadis ini, bayanu ba'di adabil ta'ami wasyarab wa hiyal hamdu fi akhirih. Hadis ini juga menunjukkan penjelasan sebahagian adab-adab makan dan minum, yaitu mengucapkan hamdalah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala di penghujung, di akhir, ya, setelah
kita makan atau minum. Ya, dan ini tentunya ya sekali lagi anjuran yang Islam ajarkan kepada kita ketika kita melakukan aktivitas makan dan minum. Dan inilah yang membedakan jemaah sekalian. Ya, aktivitas seorang mukmin itu bisa menjadi ibadah, ya, bisa bernilai ibadah. Jadi ya kelihatannya makan dan minum itu adalah aktivitas keseharian kita. Ya, orang kafir juga makan, minum. Ya. Hewan juga makan dan minum. Ya. Maka ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan seorang mukmin itu berbeda dengan yang tidak beriman. Salah satunya adalah dengan tata cara adab yang diajarkan dalam syariat. Makanya Allah mengatakan dalam surah Muhammad tentang ya orang-orang kafir, ya walladzina kafaru ya'kuluna yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am fannaru maswal lahum. Orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang kafir itu, mereka bersenang-senang dan mereka makan sebagaimana binatang ternak itu makan. Tidak punya adab, bukan kemudian tujuannya untuk ya menguatkan tulang-tulang sulbi kita agar kemudian kita bisa kuat lagi beribadah. Ya, karena tujuan makan dan minum itu sebagaimana dalam hadis, ya Rasulullah mengatakan sesungguhnya seburuk-buruk bejana yang diisi oleh seorang manusia adalah perutnya. Ya. Jadi ada memang orang yang kerjanya makan saja. Ya. Jadi ada yang cari uang untuk makan, ada yang makan untuk cari uang. Ya. Itu yang video-video yang memang khusus makan. Ya. Itu kan banyak banyak pemasukannya dari YouTube ya. Kadang sudah membunuh ya makanannya. Ya, ada biasa captionnya gitu. Makanan pembuka, orang sudah luar biasa. Ya. Dan seterusnya. Nah, sementara seorang mukmin, Rasulullah mengatakan seburuk-buruk bejana yang kita isi itu adalah perut. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya kalau tidak bisa kalau memang tetap ya bernafsu untuk makan, maka bagi tiga ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas ya. Jangan dipenuhi semua ya. Karena tujuan makan itu adalah untuk menguatkan kembali ya tulang-tulang kita, tubuh kita ini agar kemudian bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak makan, kita tidak punya tenaga untuk beribadah. Jadi ini kembali ya, Islam itu memandang makan itu bisa menjadi ibadah. Ya, sementara orang-orang kafir justru disamakan oleh Allah seperti binatang ternak. Ya, layaknya seperti binatang. Tidak ada pahala yang dia dapatkan dari aktivitas makan dan minumnya. Sementara kita jemaah sekalian dengan makan, kemudian setelah makan kita ya alhamdulillah ya. Kalau orang Bugis biasa banyak istilahnya kalau sudah makan kemudian sampai bersendawa, biasa ada istilah-istilah gitu. Apa biasa? Ya biasanya ya astagfirullah. Ya. Ketimbang kita mengucapkan ucapan-ucapan yang seperti itu yang tidak ada sunnahnya, mending kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Dengan alhamdulillah yang kita baca, kita mensyukuri nikmat Allah. Ini jalan untuk mendapatkan keridhaan. Ya. Jadi buat apa kita hidup kalau tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya ya Islam ini seperti yang kita sebutkan tadi, aktivitas dunia ya, yang seorang manusia biasa pasti butuh ya, itu bisa bernilai pahala. Bahkan ya sesuatu yang enak sekalipun ya sekali. Ya, Rasul mengatakan inni ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Ya.
Saya berharap pahala dalam tidurku sebagaimana terjagaku juga saya berharap pahala. Tidur enak, tapi ya itu bisa mendatangkan pahala, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini ketika kita melakukan semua itu dengan adab-adab yang diajarkan dalam syariat ini. Hadis yang ke-140 kita anggap selesai. Kemudian kita berpindah hadis ke-141, dan ini adalah hadis yang terakhir di bab yang ke-13 atau hadis ke-25. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ala kulli muslimin sadaqatun. Rasulullah mengatakan terhadap seorang muslim sedekah. Artinya apapun yang dilakukannya itu bisa bernilai sedekah. Qala ara'aita illam yajid, atau bisa kita terjemahkan, ya, atas setiap mukmin muslim itu wajib untuk bersedekah. Maka Abu Musa Al-Asy'ari bertanya, ara'aita illam yajid, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak dapat apa yang bisa dia sedekahkan? Dia tidak punya harta, dia tidak punya apa-apa untuk dia sedekahkan. Qala, Rasulullah mengatakan, ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka Rasul mengatakan hendaknya seorang mukmin muslim itu bekerja dengan kedua tangannya, hal yang bermanfaat untuk dirinya, dan kemudian bersedekah, ya, dari hasil kerja tersebut. Qala ara'aita illam yastati'. Maka Abu Musa kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak bisa bekerja? Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Ya, hendaknya seorang muslim membantu orang yang membutuhkan, ya, orang yang punya hajat dengan apa saja yang dia miliki, dengan tenaganya, dengan ilmunya dan seterusnya. Ya, orang yang memiliki kebutuhan, memiliki hajat-hajat. Qala ara'aita illam yastati'. Maka Abu Musa Al-Asy'ari kembali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak bisa itu juga? Qala ya'muru bil ma'rufi awil khair. Ya, Rasulullah mengatakan hendaknya seorang muslim mengajak untuk melakukan, dia memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf atau yang baik. Qala ara'aita illam yaf'al. Maka ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak lakukan juga itu? Qala yumsiku anisyarri fa innaha sadaqatun. Hendaknya, Rasul mengatakan hendaknya, ya, seorang muslim menahan dirinya dari berbuat buruk, karena sesungguhnya itu adalah bentuk sedekah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim akan kesahihan hadis ini. Sebenarnya hadis ini penjelasannya mirip-mirip dengan hadis ke-117, ya, dari sahabat yang mulia Abi Dzar, ya, radhiyallahu anhu. Dan yang ingin kita, ya, satu hal yang ingin kita jelaskan dari hadis ini, ya, jadi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu mengulang-ulang pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 4 kali. Ya. Jadi beliau mengulang itu, bagaimana kalau dia tidak bisa? Bagaimana kalau dia tidak bisa? Nabi jawab dengan jawaban yang
berturut-turut, ya. Jadi di sini menunjukkan kadang jemaah sekalian potensi itu masing-masing berbeda. Ya. Jadi kadang ada orang yang potensinya tinggi besar, ya, tapi dalam bidang-bidang tertentu dia tidak bisa. Ya. Ada orang yang mungkin dia punya kekayaan, ya, tapi kalau dia diajak untuk di bidang tertentu, ya mungkin dia hanya mengatakan ya saya hanya uang saya saja di situ, ya, saya tidak bisa ikut berpartisipasi di situ. Ya. Ada yang fisiknya mampu, tapi secara finansial tidak mampu, dan itu kadang keadaan yang membuat kita seperti itu. Ya, apalagi mungkin di zaman kita ini, ya, banyak sekarang ini jemaah sekalian, ya, kemiskinan itu bukan karena ketidakmampuan fisik. Ya. Seandainya mungkin, ya, penghasilan itu dipengaruhi oleh fisik, maka pasti, ya, yang tenaganya terkuras itu yang paling kaya. Ya. Tapi toh ternyata keadaannya menunjukkan sebaliknya. Ya, buruh, ya, buruh kasar, tukang-tukang yang bekerja keras, ya, itu tidak sepadan pendapatannya dengan yang berdasi umpamanya, yang enak di kantor, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ternyata potensi-potensi itu berbeda, ya. Ada orang yang, ya, dari sisi fisik ya menunjang, ya. Ada orang yang, ya, saya punya ini, ya, ada beberapa berita yang pernah kita di perusahaan ini, ya, di perusahaan minyak, ya, pemilik perusahaan minyak satu ketika diwawancarai di televisi, ya, kalau saya tidak salah di ini, ya, di Qatar, ya. Pemilik perusahaan minyak ditanya berapa jumlah kekayaan Anda, ya. Maka dia kembali bertanya kepada wartawan yang mewawancarai dia, yang Anda mau sebelum Anda bertanya atau setelah Anda bertanya. Artinya itu beda detik saja itu kekayaannya meningkat, ya. Artinya waktu itu mempengaruhi pemasukannya, ya. Ada juga orang yang memang diberikan kekayaan oleh Allah luar biasa, ya. Setiap detik itu sahamnya meningkat, ya. Dan sebaliknya ada juga orang setiap detik berkurang. Nah, inilah jemaah sekalian, ya, yang diinginkan dalam syariat ini sesuai dengan kadar kemampuan kita. Intinya jangan karena dunia ini yang menghalangi kita untuk mengambil nilai sedekah dalam kehidupan kita, bahkan dalam kondisi yang paling titik terendah sekalipun, ya. Di sini disebutkan ketika ketika Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, pertanyaan terakhir beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak bisa juga, ya, tidak bisa juga bersedekah dengan harta, tidak bisa juga dengan tenaganya, tidak bisa juga dengan ilmunya, ya. Nah, bagaimana yang seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan, ya, kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal cegah diri dari melakukan kerusakan, ya. Nah, intinya kan kalau tidak bisa memberikan manfaat, minimal tahan diri kita dari menciptakan keburukan, ya. Kalau istilah umumnya, ya, seperti dalam masalah kebersihan, ya, kalau tidak bisa membersihkan, minimal jangan membuat kotor, ya. Kan seperti itu. Jadi ini titik yang paling terendah. Kalau tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, tidak bisa bersedekah dengan harta, tidak bisa dengan tenaga, tidak bisa juga dengan ilmu, ya kan, urut-urutannya kan seperti itu. Jadi yang pertama harta, kemudian, ya, yang kedua tenaga, ya, memberikan khidmat dengan tenaga, dan itu bentuk sedekah, ya. Kalau tidak bisa dengan ilmu, ya, karena amar ma'ruf nahi munkar itu juga perlu ilmu, bukan sekedar semangat, ya. Jadi ini penting Mas sekalian, karena kita ini bergerak di bidang dakwah, ya. Ilmu itu sangat
penting ya. Sekarang ini jemaah sekalian, hampir semua orang ya semua bidang harus ahlinya yang berbicara di zaman ini ya, kecuali agama ya. Di zaman ini orang yang tidak jelas juga itu bisa berbicara tentang agama ya, berfatwa ya, memberikan ya, dan seterusnya. Tidak pernah belajar, tidak pernah mendalami ya ilmu-ilmu Islam, tapi berani berbicara tentang Islam. Nah, ini hati-hati ya. Sementara di bidang-bidang yang lain ya sangat disiplin ya. Orang berbicara tentang arsitek ya, ketika ada bangunan yang dibangun ya, ternyata bukan jurusannya, dia mengatakan ini bukan jurusan saya. Silahkan insinyur, kan masing-masing juga ada bidangnya itu ya. Ada yang bangunan, ada yang khusus di pengairan dan seterusnya. Itu berbeda-beda ternyata ya. Kecuali agama ya. Sekarang ini jangan sekalian ya, terlalu banyak orang yang sok tahu terhadap agama ya. Berani berbicara di luar dari ilmu mereka, di luar dari kapasitas mereka. Nauzubillah ya. Dan ini memang ya sekalian salah satu fenomena yang kita akan hadapi di akhir zaman ya. Rasulullah mengatakan ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu ini secara langsung ya. Tetapi dengan mematikan satu persatu ulama, orang yang memumpuni dalam masalah agama ini, satu persatu meninggal dunia ya. Satu-satu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini jamaah sekalian fenomena ya, banyak ulama yang meninggal dunia, sehingga kata Rasulullah, idza lam yubqi aliman, kalau tidak tersisa lagi orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhala ya. Kalau tidak tersisa lagi orang yang berilmu, maka ya manusia akan mengambil orang-orang bodoh ya, sebagai panutan mereka ya. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilm. Mereka ditanya dan mereka berfatwa tanpa dasar ilmu ya. Fadhallu wa adallu ya. Rasul mengatakan mereka sesat dan lebih menyesatkan lagi ya. Karena berbicara dalam persoalan agama ini, persoalan Islam tanpa dasar ilmu, maka nauzubillah itu bisa mengarahkan kepada yang sesat ya. Dan dalam riwayat yang lain ya, Rasulullah mengatakan akan datang ya satu masa, tahun-tahun penuh tipu daya ya, yang jujur dianggap khianat, yang khianat dianggap jujur ya, dianggap terpercaya ya. Dan akan banyak ruwaibidah ya. Ruwaibidah itu rajul tafih ya. Orang yang hina, orang yang tidak punya dasar ilmu dan pengamalan, tetapi berbicara dalam urusan umat. Nah, ini yang bahaya ya. Tidak punya dasar ilmu, tapi ya komentarnya luar biasa. Dan ini mulai bermunculan ya. Jadi nauzubillah ya. Jadi ini pentingnya untuk kita kembali belajar talaqi sekalian. Jangan kita mudah merasa berilmu ya. Jangan kita baru ikut pelatihan 1-2 kali kemudian kita sudah merasa ahli ya. Nauzubillah ya sekalian. Tidak ada kata berhenti untuk mempelajari syariat ini, apapun keadaan kita ya. Jadi ini taklim seperti ini hanya satu model saja ya. Kalau kita menganggap satu taklim seperti ini adalah ya sudah cukup, maka bagaimana ya waktu-waktu kosong yang lainnya ya. Harusnya kita proaktif untuk mencari ya ilmu ya, dan tidak ada puasnya. Makanya ya murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya, ketika beliau ditanya sampai kapan Anda seperti ini ya, beliau itu dikatakan
pembantunya Imam Ahmad itu mengatakan qallama ajidu, ya, sangat sedikit saya dapati Imam Ahmad berwudu subuh. Ya. Ini jarang sekali beliau dapat berwudu subuh. Karena apa? Wudu subuh itu masih wudunya di waktu Isya. Ya. Tidak batal wudunya sampai subuh. Ya. Karena murajaah, mudzakarah ilmu. Ya. Bayangkan jemaah sekalian, betapa beliau sibuk dengan ilmu itu. Ya. Ketika beliau ditanya sampai kapan mau seperti ini, ya. Beliau mengatakan sampai kita yakin salah satu kaki kita sudah dimasukkan ke dalam surga. Ya. Itu artinya tidak ada kata berhenti untuk mempelajari dan mendalami syariat. Daripada kita lalai-lalai, ya, begadang-begadang tidak ada juga gunanya, ya, scroll, ya, sampai media sosial itu habis semua dibaca, dibuka, dianalisa. Ya. Betapa ruginya kalau kita tidak berujung pada ilmu pengetahuan. Ya. Betapa ruginya kita ini kalau waktu kita sia-sia habis tanpa kemudian perenungan itu. Para ulama kita, mereka membaca, menelaah, kemudian menghasilkan karya-karya. Imam An-Nawawi penulis kitab ini, jemaah sekalian, itu disebutkan sampai 12 pelajaran per hari yang beliau, ya, entah beliau ikuti atau beliau yang menyampaikan. Ya. Jadi kalau kita katakan kita ini sudah ahli dari mana? Ya. Kalau ya para ulama kita membaca sirah-sirah mereka, kita akan dapati ternyata, ya, mereka fokus dan mereka menghabiskan banyak waktu-waktu mereka untuk mendalami ilmu, dan inilah yang sampai kepada kita. Ya. Seorang imam yang bernama Abul Wafa rahimahullah taala. Beliau apa yang beliau katakan? Beliau katakan, atau orang yang mengatakan tentang beliau, ya. Jadi salah satu yang menyaksikan Imam Abul Wafa itu beliau mengatakan, saya kadang, ya, atau hampir setiap harinya makanan Abul Wafa itu hanya dalam bentuk roti kering. Ya. Kemudian itu pun beliau tidak mau ambil banyak waktu untuk menghabiskan itu untuk makan. Ya, beliau sengaja diturunkan di air itu roti kering supaya melunak, supaya tidak ada lagi waktu untuk mengunyah, langsung saja diminum. Selebihnya itu langsung menulis lagi, membaca lagi, kemudian mengeluarkan faidah-faidah. Ya. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan diri kita, alhamdulillah. Ya. Jadi ilmu penting, ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus dengan ilmu. Kalaupun dengan ilmu tidak bisa, maka ya cukup dengan menjaga diri kita agar tidak menimbulkan keburukan. Jangan kita menjadi sumber, ya, kekacauan, ya, dengan gerak-gerik kita, dengan tulisan-tulisan kita, dengan ocehan-ocehan kita, ya. Jadi masing-masing kita punya cara, ya, untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di zaman kita ini. Kita bisa memberikan kepada mereka, ya, kebaikan-kebaikan. Ini mungkin ya Mas sekalian, hadis ke-141 dan sekaligus hadis yang terakhir dari bab yang ke-13. Alhamdulillah, ini menjadi bahan introspeksi juga. 141 hadis sekalian telah kita lewati. Menjadi pertanyaan besar, ya, dari 141 hadis ini, apakah ada yang sudah kita amalkan, ya, apakah sudah kita, ya, jalani dalam keseharian kita, ya. Jadi kita, ya, memohon kepada Allah semoga kelalaian-kelalaian kita ini diampuni, ya, diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan pada bab yang baru, bab yang ke-14, babul iktisadi fit ta'ah, ya, pertengahan dalam melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.